Apa sih tujuanmu main media sosial? Sekedar scroll, cari hiburan, atau ingin menunjukkan siapa dirimu ke dunia? Perlu kalian pahami bahwa media sosial itu sebenarnya sekarang lebih dari sekedar tempat posting foto makan siang atau liburan. Buat orang-orang cerdas, platform ini adalah alat penting untuk membangun citra diri atau personal branding. Kenapa personal branding penting? Karena sekarang, banyak hal ditentukan oleh bagaimana orang melihatmu secara online. Mulai dari peluang karir, bisnis, sampai pengaruhmu di komunitas. Jadi, pertanyaannya, bagaimana caranya membangun personal branding yang kuat di media sosial? Bagi kalian yang masih bingung, tenang saja, karena di video ini aku bakal kasih 7 panduan sederhana, tapi efektif, yang bisa langsung kamu terapkan mulai sekarang. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Poin pertama, pilihlah niche atau topik yang konsisten. Atau istilah kerennya fokus satu tema saja. Karena salah satu kesalahan terbesar di media sosial adalah mencoba menjadi segala-galanya buat semua orang. Kalau kontenmu tidak fokus pada satu topik, orang bakal bingung, media sosial kamu sebenarnya untuk apa? Jadi penting sekali untuk kalian untuk menentukan niche, agar postinganmu sampai pada orang yang tepat. Misalnya, kamu bisa pilih dan fokus di bidang bisnis, gaya hidup sehat, fotografi, atau edukasi. Pilih yang sesuai dengan passion dan keahlianmu. Dengan niche yang jelas, kamu jadi lebih mudah menarik audiens yang tepat, alias mereka yang benar-benar tertarik dengan apa yang kamu tawarkan. Apa topik yang kamu kuasai dan bikin kamu semangat untuk terus berbagi? Yang kedua, gunakan foto profil yang profesional. Kesannya sepele, tapi foto profil itu ibarat pintu depan rumahmu di dunia online. Apa yang dilihat orang di awal seringkali menentukan kesan pertama mereka. Pastikan foto profilmu terlihat rapi, jelas, dan relevan dengan citra yang ingin kamu bangun. Kalau kamu seorang profesional, gunakan foto formal dengan pencahayaan yang bagus. Tapi kalau kamu di bidang kreatif, mungkin bisa pakai foto yang lebih santai tapi tetap estetis. Ingat, orang menilai lebih cepat dari yang kamu kira, jadi pastikan profilmu mencerminkan dirimu dengan tepat. Yang ketiga, pastikan bio jelas dan informatif. Bio di media sosial itu singkat, tapi fungsinya besar. Ini tempat untuk menjelaskan siapa kamu, apa yang kamu lakukan, dan apa yang bisa orang harapkan darimu. Contoh bio yang kuat. Bisnis, digital marketer, helping brands grow through SEO ads. Gaya hidup, pastikan juga ada call to action. Misalnya, arahkan orang ke website, portofolio, atau link kontenmu yang lain. Tips, jangan takut untuk edit dan perbarui bio saat brandingmu berkembang. Poin yang keempat, posting konten yang berkualitas dan relevan. Di media sosial, konten adalah raja. Tapi nggak sembarang konten bisa bikin kamu dikenal. Kontenmu harus relevan dengan niche yang kamu pilih, dan tentunya memberi manfaat buat audiensmu. Misalnya nih, kalau kamu di niche bisnis, bagikan tips, strategi, atau insight pasar. Kalau fokus di gaya hidup, mungkin kamu bisa posting tentang rutinitas harian, resep sehat, atau tips kebahagiaan. Jangan lupa, kualitas lebih penting dari kuantitas. Daripada posting banyak tapi asal-asalan, lebih baik sedikit tapi bermakna. Tanya diri sendiri, konten apa yang audiensku butuhkan atau cari? Yang kelima, jaga konsistensi estetika dan gaya. Pernah nggak kamu lihat akun yang feednya estetik banget, sampai kamu betah scroll terus? Itu karena mereka konsisten dalam estetika dan gaya. Misalnya, gunakan warna, font, atau tone tertentu yang mencerminkan personal branding. Kalau kontenmu terlihat seragam, orang akan lebih mudah mengenali dan mengingatmu. Gunakan aplikasi editing atau template untuk menjaga tampilan visual tetap profesional. Tapi, jangan lupa, estetika bagus harus dibarengi dengan isi yang berkualitas. Yang keenam, tunjukkan keahlianmu. Personal branding yang kuat harus menunjukkan apa kelebihanmu. Salah satu caranya adalah dengan membagikan postingan edukatif atau inspiratif yang relevan dengan bidangmu. Misalnya, kamu bisa membuat video singkat, carousel, atau infografik tentang keahlianmu. Jangan takut berbagi ilmu atau wawasan, karena ini justru yang membuatmu lebih dipercaya sebagai ahli di bidangmu. Ingat, orang lebih suka belajar dari mereka yang terlihat berpengalaman, tapi tetap approachable atau mudah didekati. Yang ketujuh, bangun hubungan lewat interaksi. Media sosial bukan cuma soal aku. Orang cerdas tahu bahwa membangun personal branding juga berarti menciptakan hubungan yang autentik dengan audiens. Balas komentar, jawab DM, dan kalau bisa, gunakan nama mereka saat berinteraksi. Ini bakal bikin mereka merasa dihargai. Selain itu,
Seringlah terlibat di komunitas atau kolaborasi dengan kreator lain yang sejalan dengan branding. Pesan kunci: semakin banyak hubungan yang kamu bangun, semakin kuat pula kehadiranmu di media sosial. Baiklah teman-teman, personal branding bukan tentang berpura-pura jadi orang lain, tapi tentang menunjukkan versi terbaik dirimu. Media sosial adalah alat yang sangat kuat, asalkan kamu tahu cara menggunakannya. Jadi, mulai sekarang, coba praktikan 7 cara tadi. Jangan buru-buru, personal branding itu proses, bukan hasil instan. Yang penting, nikmati perjalananmu, tetap konsisten, dan selalu berusaha memberi nilai tambah untuk audiensmu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.